hilirisasi di Indonesia adalah membantu industrialisasi di Cina. Industri kita turun terus. Tidak ada satupun pabrik di era Jokowi dari biji nikel itu jadi pabrik sekedar sendok saja. Dia sedang konsolidasi sekarang untuk mengamankan dirinya yang kesalahannya udah terlalu banyak. Semua dirugikan, tidak ada yang diuntungkan. Dia kan ngundangnya influencer. Iya, influencer itu apa sih yang dia undang? Untuk membuat yang jelek jadi bagus. Hanya orang yang sedemikian sangat terancam, bertindak gerasa-gerusu untuk menyelamatkan dirinya. Dia ingin organisasi keagamaan dukung dia, mungkin dukung Gibran nanti 2029. Pres ini kan pengantara aja. Golkar dia kuasai kan nyata. Tanahku bukit, busuknya bau terik, janji-janji hanya gimmick. Tipu intrik bikin rakyat terjatuh karena semakin sulit. Semua lagi kita di channel yang perlu imajinasi informasi gratis tidak bayar. Subscribe. Jokowi ini si raja munafik. Apa yang dia katakan bertolak belakang dengan apa yang dia lakukan. Coba tanya nawacita apa enggak dia? Nggak apa. Dia nggak peduli nawacita itu. Hampir tidak pernah kita mendengar Jokowi bicara industrialisasi. Taunya hilirisasi. Jadi hilirisasi di Indonesia adalah membantu industrialisasi di Cina. Industri kita turun terus. Tidak ada satupun pabrik di era Jokowi dari biji nikel itu jadi pabrik sekedar sendok saja, enggak ada. Apalagi yang begini-begini tidak ada. Apa sih yang diomongin Jokowi sama Xi Jinping? Kita enggak pernah tahu, enggak pernah lapor. Jangan-jangan negara ini udah dijual oleh Jokowi. Kita tidak tahu gitu, kita tidak tahu. Menlunya juga mungkin tidak pernah diajak gitu ketemu Xi Jinping. Jadi Jokowi ini perusak institusi. Jadi yang dia rusak republik ini adalah fondasinya. Kalau fondasinya dirusak, rumah Indonesianya goyang. Tiang-tiang mulai retak-retak dan atap bocor-bocor. Bukan bocor lagi barangkali. Begitu besar begitu. Oleh karena itu tidak boleh kita biarkan Jokowi sekarang juga harus kita hentikan. Setiap hari dia buat kerusakan yang makin luar biasa. Dia sedang konsolidasi sekarang untuk mengamankan dirinya yang kesalahannya udah terlalu banyak. Dia presiden tapi mentalitasnya itu mandor. Baru pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia Jokowi bikin kebijakan semua dirugikan, tidak ada yang diuntungkan. Dia kan ngundangnya influencer. Iya, influencer itu apa sih yang dia undang? Untuk membuat yang jelek jadi bagus gitu. Karena dia terancam. Hanya orang yang sedemikian sangat terancam bertindak gerasa-gerusu untuk menyelamatkan dirinya itu. Jokowi ini pemecah belah. Dia ingin organisasi keagamaan dukung dia, mungkin dukung Gibran nanti 2029. Ini kan sudah saya kasih bagi-bagi begitu kan. Apa sih motifnya kan? Tidak ada puasnya Jokowi ini kan. Wapres ini kan pengantara aja. Golkar dia kuasai kan nyata. Segila kuasanya seperti itu. Wah itu polisi harus loyal sama saya. Yang loyal sama saya nanti 2029 jangan pensiun dulu. Pensiunnya ingin diperpanjang. Tentaranya juga begitu. Tahun ini kita akan beli kurang lebih 60 ribu unit alat mesin 60 ribu unit alat mesin pertanian. Alat-alat mesin pertanian. Pesanan sudah kira-kira lebih dari 6 ribu. Dan perkiraan saya bisa 3 sampai 4 kali lipat yang pesan. Padahal kemampuannya baru 200-300. Kira-kira 200 sampai 300. Jadi kalau Mas Tommy mau pesan sekarang, nunggunya 3 tahun. Menurunkan tingkat pengangguran dengan menciptakan 10 juta lapangan kerja baru selama 5 tahun. Dan bantuan dana 10 juta per tahun untuk UMKM atau koperasi. Telah datang dari Korea beberapa bulan yang lalu 30 investor. Dari Jepang kurang lebih 40 investor. Dan dari Singapura 120 investor sudah ke sini.
Jauh-jauh mereka ke sini pasti ada kalkulasinya, pasti ada hitung-hitungannya. Kemarin juga baru saja dari Uni Emirat Arab juga datang. Ini masalah komitmen. Kita berkomitmen, penguatan KPK itu harus real. Penguatan KPK ini harus real. Seperti apa? Ya, tambah anggarannya. Kalau perlu hitungan kami, kalau ekonomi ini bisa tumbuh di atas 7 bisa 10 kali lipat. Apakah itu Tambah. Kemudian penyidiknya juga tambah. Kurangan berapa? 1.000 penyidik, tambah 1.000 penyidik. Ya memang harus tegas. Kalau kita mau serius ya harus seperti itu. Jangan semu ragu dan basa-basi. Kita harus tegas, harus berani. Tidak boleh ngerangkep jabatan. Kerja di satu tempat saja belum tentu benar kok. Klausulnya jelas bahwa bisa kita ambil kembali. Hanya sampai sekarang belum kita ambil. Oleh sebab itu, ke depan saya kira kuncinya hanya satu. Yaitu kita buyback kembali. Kita ambil kembali saham itu dan menjadi milik kita lagi. Stop impor pangan, stop impor beras, stop impor daging, stop impor lagi bawang, stop impor kedelai, stop impor sayur, stop impor buah, stop impor ikan. Kita ini semuanya punya gitu. Harusnya kita ini mah bisa ekspor, kok import gitu loh. Saya selalu menyampaikan kepada anak-anak saya untuk bekerja mandiri dan bertanggung jawab, tetapi tidak ikut dengan proyek-proyek yang berkaitan dengan negara. Nggak boleh. Sejak saya jadi wali kota, gubernur, saya sampaikan, presiden saya sampaikan, tidak untuk itu. Kalau anak-anak saya gimana? Senangnya sampai sekarang di bisnis semuanya. Di bisnis meskipun ya bisnisnya bisnis kecil-kecilan. Saya dari awal itu saya nggak pernah berpolitik, nggak pernah ikut tim sukses. Mengusulkan dan mendukung Mas Gibran Rakabuming Raka untuk kita pasangkan dengan Pak Prabowo sebagai bakal calon presiden Republik Indonesia. Nanti mulai agak meroket itu September, Oktober, pas November disuruh gini-gini. Final space station crew compartment that brings a bay with Gubernur, Bapak Ibu Bupati, Wali Kota tidak mengintervensi apapun. Dan juga meminta jangan sampai memihak, pastikan ASN itu netral. Presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Tapi sekali lagi Pak Kusmuco, saya mengaturkan banyak terima kasih karena bimbingan Bapak di jurusan teknologi kayu. Saya bisa menyelesaikan skripsi saya, meskipun saya lupa juga bolak-baliknya berapa kali. Karena begitu maju, dibentak balik. Begitu maju dibentak kok galak sekali. Sebenarnya Pak Kasmujo ini Ya memang bukan pembimbing skripsi, Pak Kasmujo memang bukan pembimbing skripsi. Menyerahkan berkas ijazah asli, baik yang universitas sama yang SMA, SMP, SD, kita berikan. Sampai sekarang masih di sana ijazahnya. Fotokopi. Tadi saya jelaskan fotokopi. Fotokopi ya. Ada sudah data di kantongan saya. Data di Kementerian Keuangan ada. Di situ dihitung ada 11.000 triliun yang disimpan di luar. Di kantong saya beda lagi, lebih banyak. obligasi daerah. Obligasi itu apa sih? Surat utang, Pak. Lah ya, duitnya aja banyak, ngapain harus ngutang-ngutang? Dibatalin ya, Pak? Hah? Dibatalin. Nggak tahu saya nggak tahu obligasi apa, untuk apa nggak ngerti, saya belum ngerti itu. Tapi kita harus ngerti silpa kita aja 6 triliun. Dari dulu saya nggak setuju BLT, entah yang ini, yang balsem ini juga semuanya nggak. Saya dari dulu memang paling tidak senang bantuan tunai.
demi sebagai telah melaju janji-janji para elit. Terbang ke langit hingga awan menjerit sedikit-sedikit janji politik. Menempuh bukit busuknya bau terbit, janji-janji hanya gimmick. Tipu intrik bikin rakyat terjatuh karena semakin sulit. Janji-janji politik, janjinya para munafik, tak ada nilai intrinsik, tak usah lagi dilirik. Sebaik demi sebaik telah melaju janji para elit. Terbang ke langit hingga awan menjadi sedikit-sedikit janji politik. Menempuh bukit busuknya bau janji-janji hanya gini. Penuh tipu intrik bikin rakyat terjadi karena hidup semakin sulit.